Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo. Indonesia juga ditempatkan dalam peringkat kedua setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati dengan luas daratan sebesar 1.860.359 km persegi, wilayah perairan seluas 5,8 juta km persegi, serta 81.000 km garis pantai. Keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia terdiri dari 10% spesies tanaman berbunga, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilan amfibi, 17% spesies burung, dan 25% spesies ikan yang terdapat di dunia. Hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu minyak kelapa sawit. Dalam memenuhi permintaan global, Indonesia memperluas area perkebunan kelapa sawit dengan cara menggunduli hutan atau yang dikenal dengan istilah deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia melaporkan penghancuran hutan hujan Indonesia sejak tahun 1990 hingga 2015 telah mencapai 24 juta hektar, dan 19% deforestasi yang dilakukan antara tahun 2015 hingga 2017 terjadi di konsesi kelapa sawit. Isu ini pun menjadi perhatian bagi International Non-Governmental Organization atau INGO yang berfokus pada isu lingkungan. Greenpeace merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah terbesar yang berkampanye untuk permasalahan lingkungan hidup dalam skala global. Hingga saat ini, Greenpeace selalu mengkampanyekan mengenai pelindungan hutan dari aktivitas yang menimbulkan deforestasi atau yang dikenal dengan istilah zero deforestation. Pada tahun 2000, Greenpeace secara resmi memasuki kawasan Asia Tenggara dan berdiri di Indonesia pada tahun 2005. Aktor utama yang disodok oleh Greenpeace dalam masalah tersebut yaitu Wilmar International yang merupakan sebuah multinational corporation atau MNC. Wilmar International merupakan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas 40% perdagangan minyak kelapa sawit. Wilmar juga menjadi akses utama bagi produsen-produsen kelapa sawit untuk memasuki pasar. Hal tersebut terbukti dengan 80% pasokan minyak kelapa sawit yang diperdagangkan oleh Wilmar berasal dari pihak ketiga. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Auriga, terdapat 3 korporasi dengan kapasitas kilang cukup besar dan mendominasi ekspor minyak sawit dari Indonesia. Salah satunya yaitu Wilmar dengan 13,18 juta ton kapasitas kilang dan 2,71 juta ton kapasitas pabrik pengolahan. Pada Desember 2013, Wilmar International mengeluarkan kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation, menimbang banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh deforestasi. Namun pada tahun 2015 terdapat laporan bahwa PT Petiware yang merupakan anak perusahaan dari Ganda Group dan Provident Agro Group serta merupakan pemasok bagi Wilmar melakukan deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat. Ditambah lagi, tahun 2018 Greenpeace melaporkan bahwa Gama yang merupakan perusahaan Mibel Palm Oil dalam mengatasi permasalahan deforestasi. Untuk kerangka konseptual, peneliti menggunakan strategi NGO lingkungan dari John McCormick yang terdiri dari 9 variabel seperti yang bisa dilihat. Bab 2, Greenpeace sebagai environmental non-governmental organization. Sejarah berdirinya Greenpeace pada tahun 1970, Paul Cott, Jim Bohlem, Irving Stowe, Patrick Moore, Bill Darnell mendirikan komite yang bernama The Don't Make a Wave yang bertujuan untuk menghentikan uji coba nuklir kedua di Pulau Amichka, Kepulauan Aleutians, Alaska. Tujuan Greenpeace mempunyai pandangan bahwa terdapat 9 variabel penting yang harus dijaga oleh umat manusia agar bumi dapat menjadi planet yang layak dihuni. Variabel tersebut yaitu perubahan iklim, ozon stratosfer, perubahan penggunaan lahan, penggunaan air bersih, keanekaragaman hayati, pengasaman laut, kondisi nitrogen dan fosfor di biosfer dan lautan, muatan aerosol dan polusi kimia, serta kampanye lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace berhubungan dengan variabel-variabel tersebut karena kerusakan pada satu variabel dapat berdampak pada variabel lainnya. Greenpeace mempunyai 4 tujuan, diantaranya yaitu yang pertama melindungi keanekaragaman hayati dalam bentuk apapun, kedua mencegah polusi dan pengerusakan laut, lahan, udara, dan air bersih, tiga menghentikan seluruh ancaman nuklir, empat mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata global, dan anti kekerasan. Tiga, prinsip-prinsip Greenpeace. Greenpeace sebagai NGO lingkungan mempunyai beberapa prinsip dalam setiap tindakannya demi mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, personal responsibility and non-violence. Greenpeace selalu mengambil tindakan dengan penuh kesadaran. Hal ini berarti Greenpeace akan selalu bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang telah diambil. 2. Independence. Greenpeace memastikan bahwa mereka bebas dari setiap kepentingan politik dan kepentingan komersil dalam setiap aktivitasnya. 3. Greenpeace has no permanent friends or foe. Greenpeace akan bekerja sama dengan pemerintah atau perusahaan jika mempunyai tujuan yang sama dalam menghentikan dan mencegah kerusakan lingkungan. 2. Global mindset. 3. Trust and respect. 4. Value people. 5. Knowledge sharing. 6. Goal oriented. 7. Cutting edge. Selanjutnya, struktur organisasi Greenpeace. Berdasarkan konsep struktur organisasi lingkungan yang dikemukakan oleh John McCormick, struktur yang digunakan oleh Greenpeace dikenal dengan istilah Federation of International and National Organization.
Greenpeace menggunakan struktur jaringan global dari National and Regional Greenpeace Organization atau NROS dari aktivitas dan keberhasilan telah dicapai oleh Greenpeace dalam menghadapi permasalahan lingkungan, salah satunya permasalahan lingkungan. Bab 3, keterlibatan Wilmar Internasional dalam deforestasi di Indonesia. Home country dan host country Wilmar. Home country Wilmar yaitu berlokasi di Singapura, dan Wilmar mempunyai beberapa host country yaitu Indonesia, Malaysia, Ghana, Nigeria, dan beberapa negara lainnya. Bisnis komoditas pertanian mulai dari budidaya, penggilingan minyak sawit dan tebu, pemrosesan, pencitraan merek, distribusi berbagai macam makanan, kemasan, menengah dan curah, pakan ternak, dan produk pertanian industri seperti oleh kimia dan biodiesel. Wilmar perusahaan subsidiari yang didukung oleh sekitar 100.000 orang tenaga kerja. Wilmar juga mempunyai beberapa perusahaan joint venture seperti yang bisa dilihat pada slide berikut. Pada tanggal 5 Desember 2013, Wilmar mengeluarkan kebijakan no deforestasi, no pit, no exploitation yang disikat dengan NDPE untuk meyakinkan investor dan pemangku kepentingan yang mempermasalahkan deforestasi Wilmar di masa lalu. Terdapat protes. Pada September tahun 2018, Greenpeace melakukan aksi protes dengan menduduki kapal pemasok minyak kelapa sawit dan tangki timbun milik Wilmar di Bitung, Sulawesi Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh 23 orang aktivis Greenpeace dan personel grup band Bumerang dari Indonesia. Wilmar merespon aksi tersebut dengan membuat komitmen publik untuk memimpin kolaborasi lintas batas industri guna mengatasi rantai pasok yang terlibat deforestasi. Pada November 2018, Greenpeace melakukan aksi dengan menaiki kapal tanker Stock Tenacity yang membawa minyak kelapa sawit dari kilang Wilmar di Dumai, Indonesia. Aksi tersebut dilakukan di perairan Teluk Kadis yang berada di dekat Spanyol dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan "Hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor dan selamatkan hutan hujan kami". Selanjutnya, promoting media coverage and environmental issues. Greenpeace menggunakan internet dalam bentuk situs resmi sebagai media untuk melakukan penyebaran informasi mengenai deforestasi oleh Wilmar Internasional. Informasi yang dipublikasi oleh Greenpeace dalam situs resmi tersebut berupa artikel laporan hingga hasil dari penelitian mereka. Greenpeace telah mempublikasikan beberapa penelitian mereka terkait permasalahan deforestasi yang berkaitan dengan Wilmar di Indonesia. Laporan tersebut diantaranya A Dirty Business, License to Kill, A Deadly Trade-off, Still Cooking the Climate, Moment of Truth, A Good Trader, and Final Conduct. Selain itu, Greenpeace juga mempublikasikan beberapa artikel yang berkaitan dengan deforestasi Wilmar di Indonesia, diantaranya hutan seluas 2 kali lipat ukuran kota Paris dihancurkan perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2018. Kebakaran lahan terjadi di areal pemasok sawit untuk perusahaan merek ternama di dunia pada tahun 2018. Investigasi Greenpeace memaparkan bagaimana perusahaan merek terbesar dunia masih terkait dengan perusakan hutan di Indonesia tahun 2018. Aktivis Greenpeace dan personel grup band musik Bumerang mengokupasi kilang minyak sawit dari hasil pengerusakan hutan 2018. Greenpeace, rencana aksi terbaru Wilmar tidak akan memperbaiki masalah deforestasi 2018. Terobosan baru Wilmar agar para perusak hutan tidak dapat bersembunyi pada tahun 2018. 6 aktivis Greenpeace ditangkap saat beraksi menduduki kapal bermuatan minyak sawit kotor Wilmar menuju Eropa pada tahun 2018. Pengiriman minyak sawit menuju Eropa tertunda oleh Greenpeace selama lebih dari 24 jam pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia secara aktif memblokir upaya reformasi industri kelapa sawit pada tahun 2019. Greenpeace menghentikan keterlibatan dengan Wilmar Unilever Mondelez karena lemahnya komitmen mereka dalam menghentikan deforestasi dan rantai pasok pada tahun 2019. Alasan kami muak dengan janji palsu untuk melindungi hutan pada tahun 2019. Perusahaan merek ternama membeli minyak sawit yang terkait masalah karhutla pada tahun 2019. Dan yang terakhir, tak ada asap maka tak ada api pada tahun 2019. Variabel selanjutnya, litigation and monitoring the implementation of an environmental law. Ahmad Santoso menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan merupakan upaya penegakan hukum lingkungan yang mempunyai berbagai cara, diantaranya 1. Pendekatan command and control, 2. Pendekatan ekonomi, 3. Pendekatan perilaku, 4. Pendekatan pendayagunaan tekanan publik. Dalam konsep alternatif dispute resolution, pencarian fakta merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa. Pada bulan Juni 2018, Greenpeace mempublikasi hasil investigasinya dengan judul Rogue Trader. Publikasi tersebut berisi dokumentasi dan data yang didapat oleh Greenpeace mengenai aktivitas deforestasi Gama Corporation dan tumpang tindih manajemen Gama dengan Wilmar. Greenpeace menampilkan bagan yang menjelaskan tentang tumpang tindihnya kepemilikan dan pengelolaan Gama dengan Wilmar. Hal tersebut berarti setiap aktivitas deforestasi yang dilakukan oleh Gama juga melibatkan Wilmar Internasional.
Pada tahun 2015 hingga 2018 terdapat beberapa perusahaan perkebunan milik Wilmar dan perusahaan pemasok Wilmar yang diberikan sanksi hukum oleh Pengadilan Indonesia karena terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Kasus-kasus perusahaan tersebut dipublikasikan oleh Greenpeace dalam laporannya dengan judul Burning Down the House. Produsen dari perusahaan tersebut terlibat pelanggaran hukum di Indonesia dinyatakan sebagai pemasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar yang telah dijelaskan oleh Greenpeace dalam laporan investigasinya dengan judul Final Countdown. Publikasi Greenpeace yang menjelaskan pelanggaran dan sanksi hukum terhadap produsen yang memasok minyak kelapa sawit untuk Wilmar merupakan bukti bahwa Greenpeace melakukan pengawasan terhadap kebijakan NDPE Wilmar. Greenpeace juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan NDPE dari Wilmar. Greenpeace menggunakan beberapa variabel untuk menilai penerapan kebijakan NDPE dari Wilmar, diantaranya robust policy, supply chain data, monitoring, engagement, dan accountability. Berikut merupakan hasil penilaian Greenpeace yang dapat dilihat pada slide ini. Variabel selanjutnya yaitu undertaking research. NGO melakukan penelitian ilmiah mengenai suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah tertentu. Greenpeace telah mempublikasikan beberapa laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan deforestasi oleh Wilmar Internasional di Indonesia. Laporan yang pertama yaitu License to Kill. Pada tahun 2013, Greenpeace mempublikasikan sebuah laporan dengan judul License to Kill. Laporan tersebut menjelaskan tentang menurunnya populasi harimau Sumatera akibat pengerusakan hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam kurun waktu 2009 hingga 2011. Greenpeace juga mendokumentasikan kebakaran hutan di lahan gambut dalam konsesi sawit, pengerusakan hutan hujan, dan perkebunan kelapa sawit ilegal di Taman Nasional Tesunilo. Hasil dari investigasi Greenpeace menyatakan bahwa hasil panen dari perkebunan kelapa sawit yang terlibat dengan aktivitas tersebut masuk ke dalam pabrik Wilmar. Laporan selanjutnya yaitu A Dirty Business. Pada tahun 2013, Greenpeace mempublikasikan laporan investigasi dengan judul A Dirty Business yang menjelaskan tentang pengerusakan hutan yang dilakukan oleh pemasok Wilmar yang bernama Darmex Agro atau dikenal juga dengan Duta Palma. Perusahaan tersebut dilaporkan menebangi ratusan hektar hutan di lahan gambut yang sebagian besar berada di luar batas konsesinya. Perusahaan tersebut juga tidak mempunyai hak konsesi yang valid sejak tahun 2012. Selanjutnya, Edit Trade-off yang dipublikasikan oleh Greenpeace pada tahun 2016. Laporan tersebut berisi tentang rantai pasok sebuah perusahaan kelapa sawit dari IOI Group yang terlibat dalam aktivitas deforestasi atau pengerusakan hutan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Wilmar juga ikut terlibat dalam rantai pasok yang terlibat deforestasi. Keterlibatan perusahaan tersebut dijelaskan dalam beberapa kasus yang telah terjadi dan dianalisa dalam publikasi ini. Laporan selanjutnya yaitu Still Cooking the Climate yang dipublikasikan oleh Greenpeace pada tahun 2017. Still Cooking the Climate berisi tentang bagaimana penerapan kebijakan NDPE yang telah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit termasuk Wilmar Internasional. Greenpeace memaparkan profil perusahaan Wilmar beserta penilaian penerapan kebijakan NDPE menggunakan 5 variabel yaitu robust policy, supply chain data, monitoring, engagement, dan accountability. Laporan selanjutnya yaitu Moment of Truth yang dipublikasikan oleh Greenpeace pada tahun 2018. Publikasi tersebut berisi investigasi Greenpeace mengenai supply chain perdagangan minyak kelapa sawit yang berkaitan dengan deforestasi. Wilmar juga menjadi salah satu perusahaan yang rantai pasoknya terlibat dalam deforestasi. Velda Global Ventures sebelumnya merupakan cabang dari komersil dari Velda yang merupakan badan pengembangan tanah federal milik pemerintah Malaysia. Sekarang FGV menjadi perusahaan publik yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. Laporan selanjutnya yaitu Rogue Trader yang dipublikasikan oleh Greenpeace pada Juni 2018. Laporan tersebut menjelaskan hubungan antara Wilmar dan Gamma Corporation yang terlibat dalam deforestasi di Indonesia. Gamma didirikan oleh mertua Sitorus yang merupakan salah satu pendiri Wilmar Internasional, dan operasi Gamma di Indonesia juga dikendalikan oleh anggota keluarga dari eksekutif Wilmar, mertua Sitorus. Menurut peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan RSPO, kedua perusahaan tersebut harus dianggap sebagai satu kelompok yang sama karena adanya tumpang tindih manajemen, sehingga deforestasi yang dilakukan oleh Gamma Corporation dianggap juga dilakukan oleh Wilmar Internasional. Laporan selanjutnya yaitu Final Countdown yang diterbitkan oleh Greenpeace pada tahun 2018. Laporan tersebut berisi investigasi Greenpeace mengenai rantai pasok Wilmar yang masih terlibat dalam deforestasi di Indonesia serta setelah mengeluarkan kebijakan NDPE. Laporan tersebut menjelaskan seluruh kasus pemerintah perusahaan yang terlibat deforestasi dalam rantai pasok Wilmar sejak pertama kali dikeluarkannya kebijakan NDPE. Wilmar mempunyai keterkaitan dengan 12 kelompok produsen atau perusahaan yang mendapatkan sanksi dari pengadilan. 4 perusahaan perkebunan Wilmar juga mendapatkan sanksi dari pengadilan, dan 13 konsesi Wilmar juga disegel dalam rantai pasok pada tahun 2019. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.